شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sampaikan, dakwakan, sebarkan perkataan yang tegas, qaulan sadida, perkataan yang tegas. Ikrimah mengatakan qaulan sadida bermakna la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perilaku kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, kejayaan, kesuksesan yang agung, yang besar. Dan orang-orang yang bermujahadah di ladang kami, maka kami akan berikan jalan-jalan hidayah kepada mereka. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka hilanglah kehebatan Islam dalam hati mereka. Apabila umat telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka terhalang daripada keberkahan wahyu. Apabila umatku sudah saling caci mencaci, saling merendahkan, meremehkan satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafsirnya, kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata beliau, pasang telinga baik-baik, dengarkan baik-baik bahwa yang dipanggil itu adalah saya.
Dalam Al-Quran ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka pastikan bahwa ini panggilan untuk saya. Allah panggil kita hadirin yang mulia, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Qul, dakwakan, sampaikan, sebarkan qaulan sadida, perkataan yang tegas, itu la ilaha illallah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, karena kita ini manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan kita karena agama. Mulianya kita ini bukan benda-benda yang lain. Manusia mulia karena agama, siapapun mereka. Ketika dalam mereka ada agama, maka mereka orang yang paling mulia di hadapan Allah. Nabi Sulaiman mulia bukan karena punya kerajaan yang besar, bukan karena punya harta yang banyak, mulia karena dalam dirinya ada agama. Fir'aun hina di hadapan Allah bukan karena punya kerajaan, tetapi hina di hadapan Allah karena dalam dirinya tidak ada agama. Bahkan bukan hanya manusia, benda-benda sekalipun ketika ada hubungan dengan agama menjadi mulia di hadapan Allah. Masjid yang kita tempati hadirin yang mulia dengan gedung-gedung yang lain sama bahan bakunya. Ada semen, ada pasir, ada keramik, ada besi dan sebagainya. Sama dengan rumah sakit, sama dengan diskotik, sama dengan pabrik, sama. Kenapa masih dikatakan mulia? Khairul biqa, tempat yang paling mulia masjid, karena dalam masjid ada amalan agama. Tempat-tempat yang dibangun diberikan nama sesuai dengan kegiatan dalam tempat itu. Benda-benda biasa. Ashabul Kahfi, di antaranya ada kalbun, anjing. Sebenarnya saya baca satu tafsir, dia katakan di situ kalbun bertunya artinya itu bukan anjing tapi singa katanya. Satu pendapat, Pak. Dimuliakan oleh Allah, padahal anjing ini najis mughalladh, najis besar. Bahkan Allah ceritakan cara duduknya tuh di depan pintu goa, seekor anjing. Allah muliakan karena hubungan dengan agama. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah menjadi ketetapan Allah hadirin yang mulia, agama ini tersebar bukan dengan kerajaan, bukan dengan harta, tapi agama tersebar dengan dakwah, bergerak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mereka telah bergerak ke seluruh dunia. Bahkan hari ini kita kenal agama, hari ini kita bisa sholat, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah hadirin yang mulia. Karena apa? Asbab pengorbanan para sahabat, mereka telah bergerak ke seluruh dunia mendatangi umat, mengajak manusia hanya kepada Allah. Nah, kalau kita yang ada di sini, semua kita nih mendatangi saudara-saudara kita yang hari masih jauh daripada agama, saya yakin masjid kita ini tidak muat, Pak. Masjid yang besar ini tidak akan muat. Kita lihat di sekitar masjid kita ini berapa banyak saudara kita yang hari belum datang ke masjid. Kalau kita datangi mereka, mengajak mereka, karena merupakan tugas kita semua, mengajak hanya kepada Allah. Maka dakwah Nabi itu hanya mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak organisasi, hanya mengajak kepada Allah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah, ucapkan, dakwakan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Jadi tugas kita hari ini mendatangi umat, mengajak mereka kepada Allah, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada partai.
bukan mengajak kepada golongan, tapi hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap manusia kenal kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengenalkan golongan kepada umat, tapi mengenalkan Allah. Setiap manusia kita ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu nas, mendatangi manusia. Maka kita dengar tadi imam kita membacakan satu ayat, alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak datang kepada kalian seorang rasul yang membacakan kitab Allah kepada kalian? Mereka mengatakan, bala, kami tidak datangi, tapi kami mendustakan. Ini artinya bahwa para nabi dulu itu mendatangi umat. Nabi Nuh alaihissalam, ini da'utu qaumi laila wa nahara, bukan mengajak di sini hadirin yang mulia, tapi mendatangi umat. Da'utu qaumi, mendatangi kaum, diajak satu-satu, diajak mereka dari rumah ke rumah, lorong ke lorong. Ini dakwanya para nabi, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang kafir di pasar-pasar, di rumah-rumah pada musim haji. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Mengajak manusia kepada Allah. Ini menjadikan kita ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita mulia melebihi daripada umat-umat terdahulu karena perkara ini. Bukan karena ibadah kita lebih hebat daripada mereka, bukan, tapi karena adanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sahabat umum mengatakan, kuntum ini mukhatabnya kepada para sahabat dan orang-orang yang melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Apa itu hadirin yang mulia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kerjanya sahabat, sehingga dikatakan umat yang terbaik. Dan termasuk kita hari ini mewarisi kerja Nabi dan para sahabat, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menggunakan harta dan diri, bukan dibiayai, tapi berangkat sendiri mendatangi umat dengan biaya sendiri. Sahabat berangkat biaya sendiri, dalam kelaparan kadang-kadang istri keluar tengah bukan lapar. Kenapa hadirnya demi untuk agama? Kita lihat sejarah para sahabat datang ke suatu tempat untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada Allah dengan menggunakan harta dan diri mereka sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang menyelamatkan kalian daripada siksa yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta dan diri. Hadirin yang mulia, jihad di sini bukan perang, bukan qital. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wajahiduhum bihi jihadan kabira. Ini soal Furqan Makkiyah. Di Mekah belum ada kita belum peperangan. Ini awalnya dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perang. Jihad bermakna usaha sungguh-sungguh untuk mengajak setiap orang kepada agama. Maka wajahiduhum bihi jihadan kabira, ini bukan perang, karena terdapat dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan ini termasuk surah Makkiyah. Hadir mulakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan harta dan diri, bukan diongkosin
disiapkan dananya, enggak. Ketika berangkat sendiri dengan harta dan dirinya. Oh berat Pak. Sebetulnya enggak berat. Sahabat dulu saya kira juga kehidupannya ya mungkin hampir sama dengan kita. Bahkan sahabat kadang-kadang mereka tidak makan, tidak minum. Sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam satu kisah hayatus sahabat dikatakan ketika beliau telah dilantik menjadi khalifah, sibuk mengurusi agama, sibuk mengurusi umat, sehingga kepulang hidupnya dari hari ke hari serba kekurangan, makan apa adanya, bahkan dikasih satu sak korma, korma yang busuk pun dimakan. Itu sahabat Umar, siap menderita, siap merasakan kelaparan demi untuk agama, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan segala-galanya. Saya ketemu satu orang di Dhaka dulu, satu ulama dari Andalusia. Beliau sampaikan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Sebetulnya kata beliau ini, wallahu alam, karena saya nggak baca kitabnya, hanya ketemu orangnya. Dia katakan Islam masuk ke Indonesia itu sebetulnya pada masa Khalifah Umar. Ketika menjadi khalifah di Madinah, masa itulah Islam masuk ke Indonesia. Waktu itu dia sebutkan nama salah satu kitab, hanya saya lupa karena sudah agak lama, tahun 2003 dulu saya ketemu orangnya. Itu artinya hadirin yang mulia, sahabat itu bergerak ke seluruh dunia. Kuburan mereka ada di mana-mana. 2019 kami sempat berkunjung ke Turki, Istanbul, sampai ke salah satu provinsi namanya Kahramanmaraş. Kami mendatangi satu kuburan sahabat namanya Uqasyah radhiyallahu anhu, yang sejarah mungkin kita sudah kenal. Sahabat Uqasyah radhiyallahu anhu kuburannya ada di Turki sana Pak. Bahkan banyak kuburan sahabat ada di Turki. Di Jordan juga ada kuburan sahabat, di mana-mana. Ini mereka ini bergerak datang ke satu tempat bukan untuk dunia tapi untuk menyebarkan agama. Dan sebab inilah kemudian sahabat menjadi kuntum khaira ummah, termasuk kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tugas kita semua nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab termasuk perintah Pak. Asal perintah itu wajib. Balighu ini perintah. Kepada siapa perintah ini? Kepada umat kita semua. Anni dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama ini merupakan syaraf, satu kemuliaan ya Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah. Yang latar belakang kita tidak semuanya ulama, tidak semuanya orang berilmu, tapi Rasulullah mengajak kita semua, yang orang alim, orang awam, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, bahkan laki perempuan pun diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan dari walaupun satu ayat. Syaraf kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Walau ayat, walaupun satu ayat. Minta maaf hadirin yang mulia, kadang-kadang kita punya kepahaman bahwa dakwah itu harus belajar ilmu dulu, harus alim dulu, hafiz Quran dulu. Hadirin yang mulia, kita lihat hadisnya ini, walau ayat, walaupun satu ayat. Saya kira kita semua yang hadir ini bukan satu ayat yang hafalkan, banyak. Al-Fatihah sudah berapa? 7 ayat. Ini suhulah, satu kemudahan. Walau ayat, walaupun satu ayat, merupakan satu suhulah, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada di umat. Memang beda hadirin yang mulia. Nabi Daud itu diperintahkan Allah dakwah setelah menerima Zabur secara sempurna. Nabi Musa diperintahkan Allah dakwah setelah menerima kitab Taurat. Nabi Isa dakwah setelah menerima kitab Injil. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru menerima 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nabi telah sampaikan kepada siapa? Pertama kepada istrinya. Wahai suamiku, kata Khadijah radhiyallahu anha, engkau orang yang pertama mengajak dan aku orang pertama menerima. Dakwah. 5 ayat. Demikian juga para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima agama, langsung mengajak teman-temannya. Beliau menghafal Quran karena Quran baru beberapa ayat yang turun kepada Nabi. Dakwah ini mengajak. Jadi hadirin yang mulia, bukan satu pensyaratan dan bukan menjadi satu penghalang untuk mengajak manusia kepada Allah, mengajak saudara kita kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, bukan menjadi satu penghalang ketika kita belum misalnya menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Ada dakwah, ada taklim. Taklim itu harus orang alim. Tapi dakwah ini siapa saja. Namanya mengajak Pak, kan mudah. Tapi taklim itu syaratnya harus belajar dulu. Belajar sama kiai, sama ulama di pondok-pondok pesantren. Seperti ustadz kita, guru kita. Belajar di Madinah Al-Munawwarah, itu alim, namanya taklim. Tapi dakwah ini siapa saja. Orang alim, orang awam, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa yang di kota maupun yang di desa punya tanggung jawab untuk mengajak. Dan itulah para sahabat. Sahabat itu dia semuanya alim dalam makna yang sebetulnya, tapi mereka semua mengajak. Sebab Bilal radhiyallahu anhu seorang hamba saya, Masya Allah, dakwanya luar biasa. Dan bukan hanya laki-laki, termasuk para perempuan juga mereka dakwah. Ummu Syarik radhiyallahu anha, Sumayyah radhiyallahu anha, sampai ditombak oleh Abu Jahal dan meninggal dunia. Dan itulah wanita pertama syahid di jalan Allah, mempertahankan iman, itu Sayyid Sumayyah radhiyallahu anha. Maka ini tugas kita semua hadirin yang mulia, jangan menjadi penghalang untuk kita untuk mengajak saudara kita kepada kebaikan, kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita katakan background kita bukan seorang ustadz, bukan seorang alim, tapi ini kerja kita semua. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang saya bacakan tadi pertama, idza azzamat ummatid dunya nuziat minna haibatul Islam. Apabila umat ini telah mengagungkan dunia, maka hinalah kehebatan Islam dari mereka. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apabila umat sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka terhalang mereka daripada keberkahan wahyu itu. Minta maaf, hari ini hafiz Quran bukan sedikit Pak, banyak sekali. Setiap tahun ribuan. Alhamdulillah kita bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Bahkan hari ini di negara kita, di provinsi kita Jawa Timur, beberapa tempat mereka sholat tarawih dengan 30 juz setiap malam, 8 jam Pak. Imamnya masih muda, kira-kira umur 15 tahun. Setiap malam sholat tarawih 30 juz, mulai membaca surat maghrib sampai menjelang sahur, khatam 30 juz setiap malam. Itu bukan satu tempat, banyak tempat sholat tarawih dengan 30 juz setiap malam, luar biasa. Yang alim juga tidak sedikit, tapi maksiat juga tidak jauh lebih banyak, lebih kurang daripada itu. Al-Quran ada, Al-Quran masih dibaca, dihafalkan, dikaji, tapi amalan Quran tidak nampak dalam kehidupan kita apabila meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak mungkin pernah dengar salah satu perguruan tinggi Jakarta namanya Ma'had Ad-Dirasat fi Ulumil Quran. Sana semua mahasiswa hafal Quran.
Nggak bisa selesai satu kalau tidak hafal Quran 30 juz, Pak. Luar biasa. Tapi kalau ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Al-Quran tinggal tulisan, dibaca di mana-mana, tapi amal Al-Quran tidak nampak. Maka dengan kita bergerak mendatangi umat ini, paling tidak iman kita sendiri akan terjaga. Adapun orang-orang kita aja kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Saya ketemu satu ulama di Tasik. Dia katakan umat hari ini punya dua penyakit yang sangat parah. Dia katakan ini kasar, tapi ini kenyataannya begitu katanya. Apa itu? Buta dan tuli. Buta tuli itu tidak cukup dengan suara adzan yang keras, tidak cukup dengan pengajian-pengajian, tapi orang buta dan tuli perlu dipegang tangannya, dituntun, bawa dia, baru dia akan selamat. Ini kalau kita semua di sini berapa orang, katakan 200 orang semua mendatangi satu-satu aja ke masjid, sudah 400 orang di masjid kita, itu satu hari. Allahu Akbar. Dan itulah para sahabat. Nah, kita ini mewarisi, meneruskan usaha Nabi dan para sahabat mendatangi umat, mengajak umat kepada masjid, sehingga masjid kita ini menjadi sentral agama, pusat kajian masjid. Ada dakwah, ada taklim di masjid, kemudian ada zikir ibadah, dan yang keempat ada namanya khidmat, pelayanan kepada umat. Itulah amalan masjid di zaman Nabi, sehingga masjid yang kecil memancarkan nur hidayah ke sedunia. Masjidnya sederhana di Madinah. Bapak Ibu kalau ke Madinah, kita lihat itu masih ada tiang-tiang namanya hudud, batasan masjid Nabi, masih ada itu, dan itu nggak begitu besar, sejajar dengan raudhah, dengan mihrab Nabi, kemudian barat dengan timur. Karena kalau kita di Madinah itu menghadapnya ke selatan sholatnya. Bapak lihat barat timur itu ada tulisannya itu hudud, batas masjid Nabi, kecil. Tapi subhanallah, masjid yang sederhana dengan amalan 4 tadi, ada dakwah, ada taklim, ada zikir ibadah, ada pelayanan kepada umat, maka dengan 4 amalan ini agama tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke tempat kita hari ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak kita semua nih, ini merupakan tugas kita semua, tugas saya, tugas Bapak, tugas orang Islam untuk meneruskan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan usaha kita ini, yang pertama kali Allah jaga kita, amalan kita akan terjaga, dan umat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk memeriksa, mengoreksi amal kita, saudara kita ajak hadirin mulia. Adapun orang-orang kita ajak, kita serahkan kepada Allah. Walladzina jahadu fina, ini pertama kali Allah berikan hidayah kepada orang yang mengajak. Adapun ajak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan manfaatnya kepada saya dan kepada kita semua, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa mengajak saudara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, sehingga di dunia ini, di tempat kita akan nampak suasana agama seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.